Ya, umur kita juga sudah bukan umur yang tadi, sudah umur yang lain. Oleh karena itu jangan sampai kita lafi khusrin, jangan sampai rugi dengan bertambahnya waktu. Maka bertambahnya waktu, bertambahnya umur harus menambah iman, ilal ladzina amanu. Bertambahnya umur harus wa amilus solihati, harus bertambah amal solehnya. Bertambah umur harus watawasaw bil haq, harus mencari ilmu untuk mencari kebenaran, untuk membenarkan, untuk meneliti apakah sholat kita selama ini sudah benar. Itu watawasaw bil haq. Cari ilmu agar kita bisa memperbaiki, meningkatkan apakah di dalam kita memimpin rumah tangga sudah benar, sudah hak. Apakah di dalam kita bekerja mencari nafkah sudah benar? Apakah di dalam kita bermasyarakat, bertetangga sudah benar? Tadarus Quran kita sudah benar? Itu watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr. Semuanya tadi kita lakukan dengan kesabaran yang total, yang tidak pernah ada ujungnya, kecuali nanti kalau sudah sampai masuk jannah itu baru selesai sabar kita. Itulah 4 golongan yang tidak akan rugi dengan bertambahnya umur, dengan bergantinya waktu. Kalau digunakan untuk selain itu rugi. Bapak Ibu yang berbahagia, mencari ilmu untuk watawasaw bil haq. Kalau kita sudah punya ilmu, kita bisa menyampaikan kepada orang lain, memberikan tausiah tentang kebenaran, juga untuk meneliti amal-amal kita apakah sudah benar atau belum. Seperti yang kita ketahui bahwa kunci diterimanya amal kita adalah 2 kuncinya. Pertama harus ikhlas, yang kedua harus ittiba. Syarat diterimanya amal. Meskipun kita ulang-ulang, ilmu ini tidak akan membosankan, karena masalahnya selalu kita hadapi setiap hari. Untuk latihan ikhlas memang tidak semudah mengatakannya. Ikhlas itu adalah isinya, ittiba itu adalah teknisnya. Ikhlas itu perwujudan dari asyhadu alla ilaha illallah, sedangkan ittiba adalah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kita akan mengikuti cara-cara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kunci diterimanya amal kita. Apa sih ikhlas itu? Ikhlas adalah membersihkan tujuan dalam mendekatkan diri kepada Allah dari semua celah dan noda kotoran. Membersihkan tujuan. Tujuan kita tiada lain adalah mendekatkan diri kepada yang punya jagat raya ini, yang punya surga, yang punya pahala, yang punya rizki, yang punya kesehatan. Dibersihkan dari semua sesuatu yang tercela, dari noda dan dari kotoran. Ikhlas adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan dalam ketaatan, satu-satunya tujuan yang ditaati. Jangan pernah mentaati selain Allah. Kalau toh ada orang yang harus kita taati, ketika orang itu menyampaikan sesuatu yang memang dari Allah subhanahu wa ta'ala.
Ikhlas adalah melupakan pandangan, melupakan penilaian makhluk, dan hanya mengharapkan pandangan dan penilaian Khalik, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang ikhlas itu sudah talak 3 dengan dunia. Tidak ada urusan, tidak ada hubungan dengan dunia. Urusannya hanyalah Allah, kesibukannya hanya Allah. Mengejar penilaian Allah, mengejar pandangan Allah, mengejar pengawasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semboyan kita adalah luruskan niat, bersihkan hati, sempurnakan ikhtiar, kerjanya yang sungguh-sungguh. Ini sepintas tentang ikhlas. Sedangkan teknis cara ikhlas sudah berkali-kali kita sampaikan, tetapi tetap juga tidak membosankan, tetap menarik. Cara untuk meraih keikhlasan adalah dengan 5 jangan rumus ini. Jangan ingin diketahui orang kalau kita berbuat apapun. Wa kafa billahi alima, cukup Allah yang mengetahui, orang lain enggak tahu, enggak apa-apa. Yang penting Allah mengetahui apa yang saya kerjakan. Jangan ingin dilihat orang, enggak penting dilihat orang. Kurang bejane gurmalah hardi poyoi. Tetapi wa kafa billahi syahida, cukup Allah yang melihat, yang menyaksikan perbuatan saya. Karena tujuan saya berbuat adalah hanya Allah. Lah nek enten sing ngerteni, Pak, enggak apa-apa. Enggak boleh terus kita marah-marah dengan orang yang mengetahui, tidak. Ya biarkan saja. Kalau ada orang yang melihat ketika kita berbuat sesuatu, biarkan saja, enggak apa-apa. Yang penting kita tidak berniat leku nyapu ben di ngerteni wong, leku nyapu ben disaksikan orang, bukan itu. Yang ketiga, jangan ingin dihormati orang. Wa kafa billahi hasiba, cukup Allah yang akan memperhitungkan, yang akan menghormati kita, yang akan ngereken, dihitung, diperhitungkan amal perbuatan kita. Karena Allah yang punya pahala. Nanti kalau ada orang menghormati, yaitu rezeki. Dan itu adalah janji Allah. Kalau kita mengejar penghormatan Allah, orang lain pasti akan hormat kepada kita, meskipun kita tidak mencarinya. Jangan ingin dihargai orang, cukup Allah saja yang menghargai kita. Wa kafa billahi waliyan, jangan ingin dibalasi budi orang lain kalau kita berbuat sesuatu, cukup Allah saja yang akan menolong kita, yang akan membalas semua perbuatan kita. Setiap perbuatan manusia tidak ada yang gratis, semuanya ada balasannya, dan balasannya tidak akan tertukar kepada orang lain. Bapak Ibu yang berbahagia, ini ulangan-ulangan kita ulangi, tetapi tetap menarik rumusnya untuk meraih ikhlas dengan 5 jangan. Jangan ingin diketahui orang, jangan ingin dilihat, jangan ingin dihormati, jangan ingin dihargai, jangan ingin dibalasi budi. Meskipun kita tidak menginginkan yang 5 ini, kalau kita fokus kepada Allah, orang lain nanti yang akan menghormati, akan menghargai, membalasi budi, meskipun itu bukan tujuan kita. Karena Allah yang menggerakkan, yang membolak-balik orang tersebut. Selanjutnya kita akan berbicara sedikit masalah ittiba. Ittiba itu teknis di dalam beribadah. Gimana? Lah ini dibahas dalam ilmu fikih. Ilmu fikih itu biasanya kitabnya semacam Bulughul Maram itu. Itu ilmu tentang teknis beribadah fikih. Dua-duanya penting. Kita perhatikan bagaimana kita harus mengikuti
contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Ini sudah pernah kita tayangkan, tetapi tetap menarik. Bagaimana seharusnya di dalam kita beribadah agar sesuai dengan teknik atau contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW adalah guru kita. Sepakati dulu poin ini. Tidak ada guru bagi umat Islam siapapun yang syahadat kecuali Nabi Muhammad SAW. Ini disepakati dulu. Semua dai dan ulama adalah pewaris beliau, artinya harus mewariskan ilmu yang beliau ajarkan. Rasulullah SAW adalah guru kita. Sepakati dulu poin ini. Tidak ada guru bagi umat Islam siapapun yang syahadat kecuali Nabi Muhammad SAW. Ini disepakati dulu. Semua dai dan ulama adalah pewaris beliau, artinya harus mewariskan ilmu yang beliau ajarkan. Apa yang diajarkan, ilmu yang disampaikan ke umat, yang tidak diajarkan mereka larang agar dikerjakan. Kan begitu muslim. Ini kaidahnya. Masalah kasus ada orang imam pimpin doa setelah sholat, jangan dibahas doanya. Doa adalah ibadah. Tapi ini sebelum anda kerjakan satu ibadah, tanya, saya mau ziarah kubur. Jangan ziarah kubur sebelum anda tanya bagaimana Rasulullah SAW ziarah kubur, agar jangan anda buat-buat ziarah kubur itu. Adanya orang taruh kembang di kuburan, siram air, buat batu nisan, pasang lampu, baca zikir-zikir di sana, karena dia mau ziarah kubur semaunya sendiri. Tidak bisa. Anda muslim, punya kiai, punya Rasulullah SAW, suri orang kita, uswatun hasanah. Tanya Rasulullah ziarah kubur bagaimana? Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari ziarah kubur Baqi, datang, memberikan salam, mendoakan mereka, pulang. Tidak ada lagi yang lain. Kepada Nabi SAW bawa kembang, siram kuburan karena sudah kering, karena matinya panas, 50 derajat, pecah-pecah kanan. Ada istilah di Indonesia kalau tangannya pecah, khususnya lagi azab di bawah, kasih air, kasih kembang biar wangi. Dia ditaruh kembang yang paling mahal, kalau memang dia ahli masih sudah disiksa di bawah, kan? Jadi nggak bisa itu lakukannya. Mau sholat, jangan pernah sholat dulu. Tanya Rasulullah sholat bagaimana, belajar 5 menit bisa. Oh, rukunya begini, sujudnya begini, sama. Baru Allah terima. Tujuan Nabi SAW putus untuk dicontohin, diciplak hidupnya. Cara makannya, cara tidurnya, berpakaian, bahkan cara jalannya saja. Para sahabat coba Nabi jalan begini. Bukan ada hadis yang mengatakan sahabat berkata Rasulullah SAW kalau jalan seperti orang turun dari bukit. Mereka sampai membahasakan ini. Rasulullah pernah keluar kepada kami menyisir rambutnya dengan rapi ke arah sebelah kanan belakang. Ditunjukkan, gitu kan? Rasulullah SAW menunjukkan ini. Rasulullah SAW memakan dengan cara begini. Diajarkan kepada kita semua agar kita contohin. Ya, jadi masalah bagi kita selalu membuat apa-apa yang tidak diperintahkan oleh Nabi SAW. Selalu alasannya baik. Sekarang harus berdoa setelah sholat. Doa adalah ibadah, tidak ada masalah doa. Tapi kalau kita mengikat antara sebuah ibadah dengan ibadah yang lain, tanya dulu, Rasulullah pernah ikatkan, pernah pertemukan dan ziarah kubur dengan baca Quran. Ziarah kubur ibadah, baca Quran ibadah. Pernah nggak Nabi baca Quran di kuburan? Itu tanya. Nggak ada riwayat Nabi SAW pernah baca Al-Fatihah untuk orang mati atau baca untuk ayat Al-Quran ini. Katakan dalilnya coba. Tidak ada satu hadis pun menjelaskan masalah itu. Lalu kenapa Anda buat? Oh, karena saya mau buat ibadah. Baik, ibadah yang Nabi ajarin. Salam, doain, selesai. Jangan lebih daripada itu. Masa Anda lebih dari Nabi Muhammad SAW? Habis sholat, memang paket yang Nabi tawarkan, yang beliau selalu kerjakan adalah zikir setelah sholat. Dengan tiga sholat yang sudah masyhur, istighfar, dan baca Allahumma assalam, sampai membaca ayat kursi, al-ikhlas, al-nas, baca subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, 3 kali sampai terakhir baca pikiran Allah dan syarifah. Selesai itu semua hadis Nabi SAW yang dijelaskan setelah sholat, Rasulullah SAW langsung berdiri. Memang beliau tidak pernah berdoa habis sholat waktu itu. Memang begitu. Bukan doanya yang jadi masalah, bukan. Karena Rasulullah tidak kerjakan, jadi kita tidak kerjakan. Saya katakan dalam ayat saya, kalau Anda punya hajat berdoa, berdoalah setelah sholat bagian. Insya Allah aman. Karena sudah lepas dari paket yang Nabi tentukan. Selama Rasulullah SAW sudah mencontohkan dan memerintahkan sebuah perbuatan, ditentukan tempatnya, jumlahnya, waktunya, jangan pernah dilanggar. Habis sholat baca subhanallah 33. Alhamdulillah, jangan Anda bilang saya bisa baca 100. Kalau Rasulullah 33 kok. Kita jangan lebih pintar. Nanti setelah sholat, jangan ikutkan dengan paket rangkaian sholat ini. Di luar waktu sholat Anda
semua. Ditambah tanpa dibedakan kenapa? Akhirnya keluar dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini masalah gitu ya. Kenapa harus dilakukan? Peringatan Maulid tadi sudah sering saya ingatkan. Anda tanya semua yang buat Maulid, kapan Maulid itu sejarahnya ada? Semua buku sejarah menjelaskan tahun 230 Hijriah. Nabi meninggal tahun berapa? 11 Hijriah. 11 Hijriah. Lalu kenapa harus ada dilakukan? Dan dari mana sejarahnya? Yang membuat pertama adalah orang-orang Syiah. Sejarahnya jelas dari Fatimiyah. Semua buku sejarah sepakat mengatakan bahwasanya Maulid muncul di zaman Fatimiyah. Ya, si Fatimiyah, orang-orang Syiah di Mesir, gitu kan? Dan mereka punya 6 macam Maulid yang sampai hari ini masih dikerjakan di Iran. Ada Maulid Nabi SAW, Hasan, Husain, Ali, Fatimah dan raja mereka. Sampai hari ini masih ada. Kenapa orang-orang membaca Maulid, baca salawat sambil berdiri pegang tangan dan tangannya taruh di dada? Karena keyakinan orang Syiah, ruhnya Nabi SAW sedang lewat. Anda tahu nggak itu? Banyak orang kita pun tidak tahu. Yang penting bahasa Arab itu saja. Gitu kan? Tidak bisa. Nabi SAW tidak pernah rayakan. Pernah dia bilang sama saya, Ustaz, kan Nabi SAW pernah bilang, waktu ditanya tentang puasa Senin, beliau mengatakan hari itulah aku dilahirkan. Terus kenapa? Berarti boleh merayakan ulang tahun hari Senin, gitu kan? Tidak. Nabi SAW cuma menginformasikan bahwa setiap beliau lahir di hari Senin, dan beliau tidak pernah mengumpulkan sahabat untuk baca bersama-sama, merayakan hari lahir. Beliau tidak pernah. Kalau itu benar, Nabi tidak bakal tinggalkan. Ibnu Katsir rahimahullah, garis bawahi poin ini. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau, tafsir Quran Azim, dan subhanallah Ibnu Katsir ini kata ulama hampir semua kalangan golongan itu banyak memakai banyak memakai buku beliau. Walaupun berbeda dari sisi pemahaman yang lain, tapi tafsirnya kebanyakan kembali ke tafsir beliau. Beliau mengatakan tafsir surah Al-Maidah ayat 3 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini saya sempurnakan agama kalian, kata Allah. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Saya sempurnakan nikmat kepada kalian. Artinya tidak butuh yang lain. Wa raditu lakumul Islam dinan. Saya berislam sebagai agama kalian, kata beliau. Ajaran ini turun menandakan dan memastikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak meninggal dunia kecuali sudah mengajarkan semuanya, yang hitam, yang putih, yang gelap, yang terang, yang susah, yang mudah, ya, semua dijelaskan. Siapa, kata beliau, yang menganggap masih ada sesuatu yang harus ditambahkan setelah Nabi SAW meninggal dan turun ayat ini, maka dia adalah ahli bid'ah. Dia orang yang membuat-buat agama. Nabi sudah jaga semua, selesai. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Kita tidak lebih dekat dari Nabi SAW. Nabi yang pernah rayakan hari lahirnya, jangan dirayain, selesai. Memang kenapa kalau kita nggak rayain? Kenapa? Tangan kita terputus. Masih banyak ibadah disunnahkan. Sama dengan kasus Isra dan Mi'raj. Kejadian besar dalam Islam. Tapi Anda boleh kembali kepada semua buku sirah. Saya tantang semua buku sirah Anda kembali. Insya Allah yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, memang ada dasar wahyunya, maka semua akan dijelaskan. Nabi SAW setelah pulang dari Isra dan Mi'raj tidak pernah mengumpulkan sahabat-sahabat untuk merayakannya setiap tahun. Tidak pernah. Boleh dipelajari dia setiap hari, tapi ditentukan tanggalnya lalu dibuat acara. Tidak pernah misalnya begitu. Lalu kenapa Anda buat? Kalau Anda buat ya silakan, itu hak terserah Anda. Tapi saya ngajak kepada Anda kembali kepada kemudian ajaran Nabi SAW. Kita tidak akan pernah kembali, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Umat Islam ini akan kembali kepada kejayaan mereka kalau mereka betul-betul kembali kepada ajaran Rasul mereka Muhammad SAW. Murnikan ajaran Nabi yang jalankan seperti yang belajarkan, selesai, akan aman. Pasti akan kembali kejayaannya. Kita tidak bisa saling menghakimi, saling menyalahkan yayasan ini, organisasi ini, kelompok ini, karena masing-masing mau beristiqlal sendiri, mau menjalankan sendiri hukum agama, bukan mengikuti sunnah Nabi SAW. Jemaah haji kita jemaah umrah datang ke Mekah, tur dalam kota Mekah, naik ke gunung untuk lihat Gua Hira. Kenapa naik ke Gua Hira? Oh, Rasulullah pernah di sini. Baik, saya jelaskan. Nabi Muhammad SAW ke Gua Hira sebelum turunnya wahyu. Dan beliau terakhir sekali di Gua Hira pada saat menerima Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu saja. Setelah kejadian itu, beliau turun dari Gua Hira, dari waktu itu sampai meninggal, Nabi SAW tidak pernah ke Gua Hira lagi dan tidak pernah suruh sahabatnya ke Gua Hira. Kenapa dia ke Gua Hira? Sampai naik 3 jam ada yang jatuh mati. Karena jahil tidak tahu pemahaman agamanya. Tidak bisa begitu. Cukup dikenal dia. Kecuali Nabi SAW suruh, datangilah Gua Hira. Silahkan. Kalau enggak, kan begitu. Masalah Islam Hira saudara bukan. Rasulullah SAW adalah guru kita. Sepakati dulu poin ini. Tidak ada guru bagi umat Islam siapapun yang syahadat kecuali Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini disepakati dulu. Semua dai dan ulama adalah pewaris beliau, artinya harus mewariskan ilmu yang beliau ajarkan. Apa yang diajarkan itu yang disampaikan ke umat, yang tidak diajarkan mereka larang agar dikerjakan. Kan begitu mestinya. Ini kaidahnya dulu. Masalah kasus ada orang imam pimpin doa setelah sholat, jangan dibahas doanya. Doa adalah ibadah. Tapi begini, sebelum anda kerjakan satu ibadah, tanya, saya mau ziarah kubur. Jangan ziarah kubur sebelum anda tanya bagaimana Rasulullah SAW ziarah kubur, agar jangan anda buat-buat ziarah kubur itu. Adanya orang taruh kembang di kuburan, siram air, buat batu nisan, pasang lampu, baca zikir-zikir di sana, karena dia mau ziarah kubur semaunya sendiri. Tidak bisa. Anda muslim, punya kiai, punya Rasulullah SAW, suri toladan kita, uswatun hasanah. Tanya Rasulullah ziarah kubur bagaimana? Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari menziarahi kubur Baqi. Datang, memberikan salam, mendoakan mereka, pulang. Nggak ada lagi yang lain. Nggak pernah Nabi SAW bawa kembang, siram kuburan karena sudah kering. Padahal Madinah panas 50 derajat, pecah-pecah tanahnya. Ada istilah di Indonesia kalau tanahnya pecah, kesian lagi diazab di bawah, kasih air, kasih kembang biar wangi, biar ditaruh kembang yang paling mahal. Kalau dia ahli maksiat tetap disiksa di bawah gitu kan. Jadi nggak bisa itu patokannya. Mau sholat, jangan pernah sholat dulu. Tanya Rasulullah sholat bagaimana, belajar 5 menit bisa. Oh rukunya begini, sujudnya begini, sama. Baru Allah terima. Tujuan Nabi SAW diutus untuk apa? Untuk dicontohi, diciplak hidupnya. Cara makannya, cara tidurnya, berpakaian, bahkan cara jalannya saja. Para sahabat contohnya, Nabi jalan begini. Bukankah ada hadis yang mengatakan sahabat berkata Rasulullah SAW kalau jalan seperti orang turun dari bukit. Mereka sampai membahasakan itu. Rasulullah pernah keluar kepada kami menyisir rambutnya dengan rapi ke arah sebelah kanan belakang. Ditunjukkan gitu kan. Rasulullah SAW menyukai ini. Rasulullah SAW memakan dengan cara begini. Diajarkan kepada kita semua agar kita contohin. Yang jadi masalah bagi kita ini, kita selalu mau buat apa-apa yang tidak diperintahkan oleh Nabi SAW. Selalu alasannya baik. Sekarang kasus berdoa setelah sholat. Doa adalah ibadah, nggak ada masalah doa. Tapi kalau kita mau ikat antara sebuah ibadah dengan ibadah yang lain, tanya dulu, Rasulullah pernah ikat nggak? Pernah pertemukan nggak? Ziarah kubur dengan baca Quran. Ziarah kubur ibadah, baca Quran ibadah. Pernah nggak Nabi baca Quran di kuburan? Itu tanya. Nggak ada riwayat Nabi SAW pernah baca Al-Fatihah untuk orang mati atau baca di ayat Al-Quran. Datangkan dalilnya coba. Tidak ada satu hadis pun menjelaskan masalah itu. Lalu kenapa anda buat? Oh karena saya mau buat ibadah. Baik ibadah yang Nabi ajarin. Salam doain. Selesai. Jangan lebih daripada itu. Masa anda lebih pintar dari Nabi Muhammad SAW? Habis sholat, memang paket yang Nabi tawarkan, yang beliau selalu kerjakan adalah zikir. Setelah sholat, dengan zikir sholat yang sudah masyhur, istighfar, kemudian baca Allahumma antas salam, sampai membaca ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, baca subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar 33 kali, sampai terakhir baca, digenapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Selesai itu semua hadis Nabi SAW menjelaskan setelah sholat, Rasulullah SAW langsung berdiri. Memang beliau tidak pernah berdoa habis sholat waktu itu. Memang begitu. Bukan doanya yang jadi masalah, bukan. Karena Rasulullah tidak kerjakan, jadi kita tidak kerjakan. Saya tekankan dalam pengajian saya, kalau anda punya hajat berdoa, berdoalah setelah sholat ba'diyah. Insya Allah aman. Karena sudah lepas dari paket yang Nabi tentukan. Selama Rasulullah SAW sudah mencontohkan dan memerintahkan sebuah perbuatan, ditentukan tempatnya, jumlahnya, waktunya, jangan pernah dilanggar. Habis sholat bacalah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33. Jangan anda bilang saya bisa baca 100. Loh Rasulullah suruh 33 kok. Ditentukan, jangan lebih pintar. Nanti setelah sholat, jangan ikutkan dengan paket rangkaian sholat ini. Di luar waktu sholat anda membaca 100 silahkan. Karena nggak ada penekanan di situ. Kalau ada penekanan waktu, tempat, dan jumlah, jangan dibantah. Anda pengikut Rasulullah atau bukan gitu kan? Harus jadi jelas. Yang membuat umat ini di Indonesia juga jadi masalah sekarang, karena mau buat sendiri. Semaunya sendiri. Kenapa akhi, kenapa Pak Kiai, kenapa Habib, kenapa Ustadz, kenapa buat ini? Bukankah Rasulullah tidak mencontohkan? Oh nggak apa-apa, ini kan baik. Loh, kalau semua orang berkata seperti anda, apa yang tertinggal dari agama kita? Kira-kira apa lagi yang tertinggal? Nggak ada kemurnian agama, karena semua orang mau buat semaunya. Gitu kan? Semaunya sendiri. Pindah rumah, baca berzanji. Apa itu berarti sejarah Nabi? Kenapa baca berzanji saudaraku? Rasulullah waktu pindah rumah pernah baca-baca gitu nggak? Nggak pernah. Kenapa dibuat? Anda muslim bukan? Muslim. Ya saya harus ikuti. Kalau tidak akan terus ini mengakar nih. Anda buat satu bid'ah sekarang. Bid'ah itu lawannya sunnah.
anak anda akan buat 10 bid'ah, cucunya akan buat 100 bid'ah, akan banyak bid'ah merakar di masyarakat, dan agama akan ditinggalkan. Kemurnian sunnah akan hilang, gitu kan? Dan ini bahaya. Ingat, Nabi SAW mengatakan kepada kita dengan hadis yang sangat jelas. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad bunyinya begini, semoga Allah merahmati umatku yang menukil dariku seperti apa yang aku ajarkan atau sebutkan. Sampai ulama hadis mengatakan Nabi ucapin habis sholat astagfirullah, maka sahabat tidak ada berani yang menambah azim. Nggak ada sahabat yang bilang astagfirullah azim habis sholat, nggak ada. Astagfirullah saja karena Nabi ucapin itu. Mereka mengakui tidak lebih pintar daripada Nabi SAW. Kenapa kita harus tambah? Astagfirullahaladzim, wali walidayya, wali muslimin, panjang. Dari mana ini semua? Ditambah-tambah, diembel-embelin, kenapa? Akhirnya keluar dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini masalah gitu kan? Kenapa harus dilakukan? Peringatan maulid Nabi sudah sering saya ingatkan. Anda tanya semua yang buat maulid, kapan maulid itu sejarahnya ada? Semua buku sejarah menjelaskan tahun 230 Hijriah. Nabi meninggal tahun berapa? 11 Hijriah. Gitu kan? 11 Hijriah. Lalu kenapa harus ada dilakukan? Dan dari mana sejarahnya? Yang membuat pertama adalah orang-orang Syiah. Sejarahnya jelas dari Fatimiyah. Semua buku sejarah sepakat mengatakan bahwasanya maulid munculnya di zaman Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah, orang-orang Syiah di Mesir, gitu kan? Dan mereka punya 6 macam maulid yang sampai hari ini masih dikerjakan di Iran. Ada maulid Nabi SAW, Hasan, Husain, Ali, Fatimah, dan raja mereka. Sampai hari ini masih ada. Kenapa orang-orang waktu baca maulid, baca salawat sambil berdiri pegang tangannya taruh di dada? Karena keyakinan orang Syiah, ruhnya Nabi SAW sedang lewat. Anda tahu nggak itu? Banyak orang kita buat tidak tahu. Yang penting bahasa Arab ikut saja, gitu kan? Tidak bisa. Nabi SAW tidak pernah rayakan. Pernah ada yang bilang sama saya, Ustadz, kan Nabi SAW pernah bilang, waktu ditanya tentang puasa Senin, beliau mengatakan hari itulah aku dilahirkan. Terus kenapa? Berarti boleh merayakan ulang tahun hari Senin, gitu kan? Tidak. Nabi SAW cuma menginformasikan bahwasanya beliau lahir di hari Senin. Dan beliau tidak pernah ngumpulin sahabat untuk baca bersama-sama, merayakan hari raya. Beliau tidak pernah. Kalau itu benar, Nabi nggak bakal tinggalkan kok. Ibnu Katsir rahimahullah, garis bawahi poin ini. Ibnu Katsir rahimahullah, dalam tafsir beliau, tafsir Quran Azim. Dan subhanallah Ibnu Katsir ini, kata ulama, hampir semua kalangan golongan itu banyak memakai madhab, banyak memakai buku beliau. Walaupun berbeda dari sisi pemahaman yang lain, tapi tafsirnya kebanyakan kembali ke tafsir beliau. Beliau mengatakan tafsir surah Al-Maidah ayat 3 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini saya sempurnakan agama kalian, kata Allah. Ya. Wa atmamtu alaikum nikmati, saya sempurnakan nikmatku pada kalian, artinya tidak butuh yang lain. Wa raditu lakumul islam madina, saya ridha Islam sebagai agama kalian. Kata beliau, ayat ini turun menandakan dan memastikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak meninggal dunia kecuali sudah mengajarkan semuanya, yang hitam, yang putih, yang gelap, yang terang, yang susah, yang mudah, ya, semua dijelaskan. Siapa, kata beliau, yang menganggap masih ada sesuatu yang harus ditambahkan setelah Nabi SAW meninggal dan turun ayat ini, maka dia adalah ahli bid'ah. Dia orang yang membuat-buat agama. Nabi sudah ajarkan semua, selesai. Jangan ditambah, jangan dikurangin. Kita tidak lebih pintar dari Nabi SAW. Nabi nggak pernah rayakan hari lahirnya, jangan dirayain, selesai. Emang kenapa kalau kita nggak rayain? Kenapa? Tangan kita terputus? Enggak. Masih banyak ibadah yang disunnahkan gitu. Sama dengan kasus Isra dan Mi'raj. Kejadian besar dalam Islam. Tapi Anda boleh kembali kepada semua buku sirah. Saya tantang semua buku sirah Anda kembali. Insya Allah yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, memang ada dasar wahyunya, maka semua akan menjelaskan. Nabi SAW setelah pulang dari Isra dan Mi'raj tidak pernah mengumpulkan sahabat-sahabat untuk merayakannya setiap tahun. Tidak pernah. Boleh dipelajari iya, setiap hari. Tapi ditentukan tanggalnya lalu dibuat acara. Tidak pernah Nabi SAW buat itu. Lalu kenapa Anda buat? Kalau Anda mau tetap buat, ya silahkan. Itu hak terserah Anda. Tapi saya ngajak kepada Anda kembali kepada kemurnian ajaran Nabi SAW. Kita tidak akan pernah kembali. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, umat Islam ini akan kembali kepada kejayaan mereka kalau mereka betul-betul kembali kepada ajaran Rasul mereka Muhammad SAW. Murnikan ajaran Nabi, yang jalankan seperti yang beliau ajarkan, selesai, akan aman. Pasti akan kembali kejayaannya. Kita nggak bisa saling menghardik, saling menyalahkan yayasan ini, organisasi ini, kelompok ini, karena masing-masing mau beristidlal sendiri, mau menjalankan sendiri hukum-hukum agama ini, bukan mengikuti sunnah Nabi SAW. Jemaah haji kita, jemaah umrah, datang ke Mekah, tur dalam kota Mekah, naik ke gunung untuk lihat Gua Hira.
Kenapa naik ke Gua Hira? Oh, Rasulullah pernah di sini. Baik, saya jelaskan. Nabi Muhammad SAW ke Gua Hira sebelum turunnya wahyu. Dan beliau terakhir sekali di Gua Hira pada saat menerima Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu saja. Setelah kejadian itu, beliau turun dari Gua Hira. Dari waktu itu sampai meninggal, Nabi SAW tidak pernah ke Gua Hira lagi dan tidak pernah suruh sahabatnya ke Gua Hira. Kenapa anda ke Gua Hira? Sampai naik 3 jam ada yang jatuh mati. Karena jahil, tidak tahu pemahaman agamanya. Nggak bisa begitu. Cukup dikenang iya. Kecuali Nabi SAW suruh, datangilah Gua Hira. Ya silahkan. Gitu kan? Kalau enggak, kan begitu. Masalah Isra Mi'raj, saudaraku, kejadian besar. Ambil ibrahnya, yang penting ilmunya. Oh, salat 5 waktu, kejadiannya pernah gini. Ada kebesaran Allah, ambil pelajarannya iya. Yang Nabi tidak contohin, maka jangan dikerjakan. Hanya itu saja. Zikir bersama. Di sini ditanyakan juga zikir bersama. Nabi SAW disebutkan dalam hadis Bukhari, kalau berzikir habis sholat, beliau membaca zikir tertentu, sahabat baca zikir tertentu, sahabat baca zikir tertentu. Jadi Nabi SAW tidak pernah paksain. Enggak pernah Nabi misalnya baca ayat kursi, harus semua sahabatnya ikut ayat kursi, enggak. Nabi SAW baca ayat kursi, si fulan baca al-ikhlas, si fulan baca subhanallah, masing-masing. Dan ingat, Allah SWT mengatakan apa? Tentang masalah zikir dan doa ini. Ya. Dikatakan, ya, kita harus berdoa kepada Allah, ya, wadunal jahri minal qawli bil gudui wal asal wala takum minal ghafilin. Berdoalah kalian, berzikirlah kalian dengan doa kalian, dunal jahri minal qawl, tidak dengan teriak-teriak. Allah berfirman dunal jahr, tidak teriak-teriak, ya. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang lalai. Makanya pernah ada sahabat, waktu Nabi SAW berkata begini, dalam hadis Bukhari juga, waktu pulang dari salah satu perjalanan, kalau kalian sedang menukik, kuda, unta lagi menukik, bertakbirlah, bilang Allahu Akbar. Kalau kalian sedang turun, menuruni sebuah lembah, bertasbihlah, bilang Subhanallah. Ada satu sahabat Badui, orang dari padang pasir, semangat dia jalankan sunnah Nabi. Waktu kudanya lagi naik, Allahu Akbar, dengan suara keras dia teriak. Jalankan sunnah kan? Tapi teriak ya. Apa yang terjadi? Nabi SAW panggil, ditepuk pundaknya, Nabi mengatakan, pelankan suaramu. Zat yang sedang kau panggil tidak tuli. Allahu Akbar. Cukup. Ada apa? Kecuali di medan perang lain nakutin musuh, gitu kan? Untuk apa takutin kuda sendiri? Nggak perlu, gitu kan? Jadi mengikuti sunnah Nabi dengan ilmu yang benar itu akan membawakan ketenangan hidup. Yang buat kacau kita ini jadi kacau karena mau membumbu-bumbui macam-macam ditambah-tambah. Maju mas. Di sini mas. Allahu Akbar. Mas, mundur mas. Dalam salat jamaah yang makmumnya terdiri dari 2 orang atau lebih, maka posisi makmum berada di belakang imam. Sehingga ketika ada 2 orang yang sedang jamaah, kemudian datang satu makmum yang baru, dia diperkenankan untuk mengajak temannya yang menjadi makmum untuk mundur ke belakang. Ketika ada 2 orang yang sedang berjamaah, kemudian ada 1 orang yang menyusul, maka posisi yang benar adalah berada di sebelah belakangnya. Sehingga pada saat dia mengambil posisi di sebelah kiri, maka Pak Imam diperkenankan untuk menyuruhnya mundur ke belakang. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan pengalaman beliau ketika sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Jabir menjadi imam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berada di sebelah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang menyusul Jabbar bin Sakhr, dan Jabbar langsung berdiri di sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Jabir, fa akhadha bi aidina fadafa'ana ila al-wara. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang kedua tangan kami dan beliau mendorong kami ke belakang. Hadis sahih riwayat Muslim.
Ketika ada orang yang salat sendirian, kemudian Anda datang untuk menjadi makmumnya, maka posisi yang benar adalah mengambil posisi di sebelah kanan dan sejajar dengan imam. Andaikan terjadi ada orang yang menyusul, namun dia berada di posisi belakangnya imam, maka imam boleh mundur untuk lurus dengan dia, atau imam menarik dia agar sejajar dengannya. Sebagaimana ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika berjamaah dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi SAW salat sendirian, kemudian datang Ibnu Abbas menyusul, dan Rasulullah SAW memposisikan Ibnu Abbas tepat di sebelah kanan beliau, sejajar dengan beliau. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Posisi sholat berjamaah semacam ini tidak benar, karena makmum berada di sebelah kiri imam, dan yang benar makmum berada di sebelah kanan imam. Apabila terjadi semacam ini, maka imam boleh memindahkan makmum ke sebelah kanannya. Sebagaimana ini pernah terjadi dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau sholat bersama Nabi SAW. Ketika Nabi SAW sholat sendirian, kemudian datang Ibnu Abbas langsung memposisikan dirinya di sebelah kiri Rasulullah SAW. Oleh Nabi SAW, Ibnu Abbas dipegang telinganya, kemudian diputar oleh Rasulullah SAW dan dipindahkan ke sebelah kanan imam melalui belakang beliau. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Posisi semacam ini, sekali lagi, tidak dibenarkan dalam sholat jamaah, karena makmum tidak boleh berada di sebelah kiri imam ketika dia berdua. Karena itu, atau bahkan sebagian ulama menilai, makmum yang sholat berada di sebelah kiri imam, sholatnya batal. Lalu apa yang bisa dilakukan? Sementara di posisi imam yang sebenarnya dia makmum masbuk, sebelah kanannya ada makmum yang lain yang sedang berzikir. Yang bisa dia lakukan adalah meminta makmum yang sedang berzikir untuk berpindah agar dia bisa memposisikan diri berada di sebelah kanan imam. Seperti inilah posisi yang benar, sehingga dia berada di sebelah kanan imam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ketika ada seorang makmum yang dia menyusul salat jamaah, sikap yang benar adalah langsung bergabung dengan jamaah, apapun posisi imam. Baik imam sedang rukuk, sedang i'tidal, sedang sujud, ataupun duduk di antara dua sujud. Sebagaimana Nabi SAW menyarankan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, beliau mengatakan, "Idza ataitumus shalah fa'alaikum bis-sakinah." Apabila kamu hendak mendatangi salat, maka berjalanlah dengan tenang. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Apapun posisi imam yang kalian jumpai, fasallu, segera menyusul untuk salat. Wa ma fatakum faatimmu, dan yang ketinggalan maka sempurnakanlah, tambahkan, karena Anda sebagai makmum yang masbuk.